Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Adicita Permukiman dan Perkotaan. Ini adalah presentasi yang kedua dan merupakan kelanjutan dari presentasi sebelumnya yang berjudul Housing Delivery System. Kali ini saya akan memfokuskan pembicaraan tentang keterjangkauan dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan. Saya akan memutar slide-nya. Nah, ini adalah judul presentasi saya, Affordability in Housing Development. Kemampuan membiayai pembangunan perumahan, kurang lebihnya seperti itu artinya. Affordability itu apa? Ya, itu berasal dari kata affordable, artinya inexpensive atau tidak mahal. Jadi affordability itu adalah kemampuan membayar kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan human basic needs, ya. Kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Makanan, pakaian, dan rumah atau tempat tinggal. Ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk membiayai tadi. Ya. Yang pertama adalah ketersediaan tabungan untuk keperluan yang berkaitan dengan tempat tinggal, ya, misalnya sewa atau bangun, ya. Yang ini dihitung berdasarkan sisa dana yang ada setelah dikurangi dana untuk membiayai makanan dan pakaian, ya. Yang kedua adalah faktor biaya untuk pembangunan perumahan. Yang ini dipengaruhi oleh harga tanah, ya, kemudian biaya konstruksi, lokasi, dan fasilitas pendukung, ya. Lokasi tentu saja berhubungan dengan harga lahan, ya. Misalnya lokasi site yang jauh dari pusat kota, ya, mestinya akan lebih murah harganya dibandingkan dengan yang dekat dengan pusat kota, ya. Tapi lokasi yang dekat dengan pusat kota mungkin dia juga akan lebih ringan, ya, untuk urusan mobilitas sehari-hari, ya, karena mungkin dekat dengan tempat kerja sehingga pembiayaan sehari-hari ini juga menjadi lebih murah. Nah, ini memang jadi pilihan, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita memutuskan untuk sewa, maka faktor yang mempengaruhi tentu saja yang pertama adalah kualitas bangunan, kemudian lokasinya, dan yang berikutnya adalah fasilitas pendukung, ya. Air, listrik, dan telepon, ya. Jadi ada beberapa mungkin bangunan yang disewakan itu tidak memiliki sambungan air dari PDAM, misalnya dia harus dari sumur. Nah, ini kan juga berpengaruh terhadap kualitas airnya. Kemudian telepon, ya. Sekarang memang hampir semua orang punya mobile phone, ya. Tapi sambungan landline, sambungan telepon dengan kabel itu juga dibutuhkan, ya, karena kita hampir tidak bisa lepas dari fasilitas komunikasi melalui internet. Faktor yang berikutnya yang mempengaruhi ability to pay atau kemampuan untuk membayar yang adalah sistem subsidi yang dirancang oleh pemerintah atau penyedia perumahan, ya. Nah, subsidi ini akan mengurangi beban dari biaya perumahan, ya, yang harus dibayar oleh penghuni. Nah, ada beberapa contoh subsidi. Yang pertama misalnya dukungan infrastruktur, jalan dan sambungan-sambungan listrik, telepon, air tadi, ya. Kalau itu belum ada, maka itu akan menjadi beban tambahan, ya, biaya konstruksi bangunan, ya. Kemudian yang berikutnya pengurangan loan interest atau bunga, ya. Kalau kita mengajukan kredit, kemudian kita harus membayar setiap bulan, nah, biasanya ada bunga di situ. Nah, ini kan juga beban, ya. Kalau itu bisa dikurangi dalam bentuk subsidi dari siapapun, ya, dari pemerintah atau dari housing provider, maka itu akan meringankan beban dari yang harus membayar cicilan itu, gitu. Yang berikutnya adalah tanah. Jadi ini sering dilihat pada saat terjadi bencana, ya. Contoh yang paling baik adalah yang paling jelas adalah itu, gitu. Pemerintah harus mengevakuasi warga yang ada di kawasan rawan bencana tadi ke tempat yang lebih aman. Nah, biasanya tempat yang lebih aman itu adalah tempat yang sudah disediakan, diset oleh pemerintah, yang itu tanahnya tidak harus dibayar oleh warga, gitu, ya. Sering seperti itu. Jadi ini atas nama kemanusiaan biasanya. Nah, tentu ini akan mengurangi keseluruhan biaya pengadaan rumah. Garansi bank ini juga akan mengurangi beban, ya. Atau bahan bangunan, ya.
Di negara-negara tertentu itu bahan bangunan satu lebih murah dari bahan bangunan yang lain. Karena apa? Karena ada subsidi dari pemerintah untuk mempromosikan bahan bangunan itu. Yang berikutnya adalah, nah ini saya akan menambahkan satu isu yang disebut sebagai poverty atau kemiskinan. Kemiskinan dan daya bayar ini sangat erat hubungannya ya. Poverty is the main reason why people cannot access the affordable decent housing. Jadi kemiskinan itu yang menjadi alasan utama kenapa orang tidak dapat mengakses rumah yang layak. Kemiskinan itu sendiri adalah kondisi di mana individu atau kelompok itu tidak dapat membiayai kebutuhan yang paling minimal ya untuk bisa hidup yang layak. Ada ada 4 dimensi kemiskinan ya. Yang pertama adalah dimensi politik, yang kedua adalah dimensi ekonomi, yang ketiga dimensi socio-cultural atau sosial budaya, dan yang terakhir adalah dimensi aset. Kita akan coba lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama dimensi politik ini adalah situasi di mana masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok miskin itu tidak dapat akses strategik untuk membuat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hidup mereka ya. Misalnya apa? Contoh KTP misalnya. Ada orang yang tidak punya KTP yang dia tentu tidak memiliki akses untuk berbagai hal. Akses kesehatan misalnya, kita tidak bisa mendapatkan BPJS, fasilitas BPJS tanpa KTP. Akses sambungan listrik, sambungan air, semuanya butuh KTP. Vaksinasi juga ya. Tanpa KTP kita nggak bisa dapat vaksin. Nah, sehingga ID card atau KTP ini menjadi sangat penting ya. Ini masuk dari dimensi politik ya. Dan ini terjadi ya. Contoh misalnya pengungsi dari luar negeri gitu. Mereka tidak punya hak yang sama dengan yang orang yang tinggal atau native people atau yang bukan pengungsi. Ya. Nah, kemudian akses ke sumber daya kunci, akses ke kredit, ya, akses ke hal-hal yang terkait dengan pembiayaan perumahan. Ya. Ini juga situasi yang sering dihadapi ya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, yang terakhir adalah kesempatan yang kecil untuk dapat bekerja dengan untuk survival ya, untuk bertahan hidup. Nah, ini sering kita lihat di kalangan warga yang tinggal di pemukiman informal ya. Dan ini menjadi bagian dari karakter di banyak negara, terutama di belahan bumi selatan ya. Bagaimana mereka itu hidup sehari-hari secara informal ya, baik itu tempat tinggalnya, baik itu cara mereka bekerja dan sebagainya tidak berhubungan dengan sistem yang diawasi oleh negara secara langsung, yang dipantau langsung oleh negara, atau sistem-sistem misalnya perpajakan, sehingga mereka tidak memiliki akses support ya karena tidak terkoneksi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi ekonomi. Jadi ini satu situasi di mana masyarakat berpenghasilan rendah, ya kelompok miskin itu tidak memiliki pendapatan atau penghasilan yang cukup untuk mendukung kehidupan mereka ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Diantaranya adalah makanan yang dasar, ya, pakaian yang dasar, kemudian basic shelter, papan yang paling sederhana gitu, atau pendidikan ya. Ada dimensi yang berikutnya adalah dimensi sosial budaya. Jadi ini satu situasi di mana warga miskin tidak terintegrasi secara sosial dengan sistem yang lebih besar gitu ya. Jadi ini menjadikan kemiskinan itu terinternalisasi. Ini terjadi karena misalnya segregasi sosial, pemisahan antara kelas-kelas masyarakat gitu. Kemudian masyarakat berpenghasilan rendah ini juga karena mereka itu butuh survive, mereka mengembangkan sistem keamanan sosial mereka sendiri. Kemudian warga miskin itu juga sering mengalami beban psikologis ya. Ya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi ya, tidak memiliki posisi tawar, powerless gitu, dan inferior ya. Nah, ini contoh ini bukan di Indonesia ya, ini di India. Ini betul-betul ini segregasi yang sangat struktural ya, yaitu kelompok, karena di sana ada kasta-kasta begitu ya. Ada kasta yang paling rendah yang sering disebut sebagai Dalit ya, Dalit community. Jadi ini mereka sudah sejak
berabad-abad yang lalu memang didudukkan sebagai warga yang tidak memiliki akses seperti warga di kasta di atasnya, dan kerjaan mereka memang ngurusi kotoran ya, termasuk kotoran manusia ini gitu. Jadi mereka itu hidupnya dari menjadi cleaner gitu ya, tapi yang dibersihkan adalah kotoran gitu, sehingga mereka sering disebut sebagai untouchable. Nah, ini betul-betul terpisah dari kasta yang di atasnya ya, atau masyarakat pada umumnya. Nah, beberapa dekade terakhir ini ada usaha-usaha untuk membebaskan mereka ya, yang dilakukan oleh beberapa LSM ya. Contohnya misalnya dengan pembangunan toilet umum yang itu mempekerjakan mereka, sehingga mereka tidak kemudian harus membersihkan kotoran yang di tempat terbuka gitu ya. Yang terakhir adalah dimensi aset ya. Masyarakat berpenghasilan rendah itu memiliki aset yang minimal gitu. Jadi kepemilikan aset yang minimal yang mereka bisa pakai untuk modal hidup sehari-hari ya. Contoh adalah aset fisik, rumah, kendaraan dan sebagainya, aset layanan publik yang tadi sudah saya sampaikan ya, tidak ada akses untuk pendidikan misalnya, atau aset kesehatan ya. Kemudian yang berikutnya ini yang penting juga, ini aset lingkungan ya, environmental asset. Mereka tidak memiliki kesempatan yang sama karena tinggal di tempat yang mungkin kepadatannya tinggi, kumuh dan sebagainya ya. Kualitas udara yang mereka hirup itu juga berbeda gitu. Termasuk air ya, air yang mereka konsumsi juga memiliki kualitas yang mungkin buruk. Berikutnya adalah aset finansial, yaitu sistem dukungan finansial ya, tabungan ya, kredit dan sebagainya. Nah, ini adalah dimensi-dimensi yang terkait dengan poverty tadi, yang menjadikan warga berpenghasilan rendah itu tidak dapat memperoleh akses yang memadai untuk mengadakan tempat tinggal yang layak. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk menambah atau memperkaya materi kuliah yang kemarin sudah saya berikan ya. Nah, ini untuk menutup saya ingin memberikan tugas latihan gitu, yang ini melihat pengalaman Anda sendiri gitu. Jadi saya ingin menyarankan Anda untuk membuat refleksi mungkin 1 halaman maksimal begitu tentang pengalaman Anda sendiri atau keluarga Anda dalam mengadakan tempat tinggal ya. Mungkin Anda bisa sharing pengalaman menyewa kamar kos gitu ya, bagaimana Anda menyisihkan dana untuk itu gitu, atau pengalaman keluarga dalam mengadakan tempat tinggal ya, apakah itu membangun sendiri, membeli atau kontrak ya. Mungkin kalau Anda adalah anak kos gitu, Anda mungkin bisa kemudian menghitung berapa persen biaya hidup yang Anda sisihkan untuk membayar biaya kos dan ikutannya ya, misalnya listrik dan air. Atau apakah selama ini Anda ada masalah ya dalam membiayai kebutuhan papan, baik itu rumah atau kos ya, dan bagaimana solusi yang Anda atau keluarga itu berikan ya untuk bisa merespon terhadap persoalan itu gitu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk menambah atau memperkaya materi tentang housing delivery system. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih atas kehadiran Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.